Melanjutkan dialog kita mengenai teknologi yang digunakan dalam pencarian AirAsia. Pak Amri, tadi saya bertanya mengenai kedalaman dari lokasi kurang lebih 30-50 meter, betul ya? Alat ini efektif bisa sampai kedalaman berapa, Pak? Oh ya, alat yang kita kirim itu sangat efektif sekali di kedalaman 30-50. Tapi kemampuan alat ini sebenarnya bisa lebih dari itu, bisa lebih dari 100 bahkan sampai 200-300 meter bisa. Jadi karena waktu kita mau mulai mengirimkan kapal, kita sudah mengetahui di sekitar lokasi itu lebih kurang kedalaman air, working areanya berapa. Jadi kita mengirimkan peralatan yang kita sesuaikan dengan kondisi kedalaman air, sehingga kita berharap optimal hasil yang kita dapatkan dengan mengirimkan alat yang kita bawa. Alatnya yang dari teman-teman Geosurvey itu apa, side scan sonar? Side scan sonar. Jadi modelnya sonar ini seperti kayak kapal selam ini gitu, Pak, atau gimana? Betul. Diikatkan di kapal. Jadi kapal selam ini kita connect dengan wire, di mana wire itu sekaligus sebagai kabel untuk data transmit. Wire itu kita disambungkan ke kapal, ada winch yang untuk menarik dan mengulur side scan tersebut, dan itu kita towing. Side scan yang mempunyai coverage sampai maksimum bisa 500 meter ke kiri, 500 meter ke kanan. Kita towing dengan kecepatan ideal biasanya antara 4 sampai 5 knot. Itu ideal. Nanti tergantung di lokasi ya. Dari seperti yang dijelaskan Pak Yudo, nanti dia memberikan gelombang suara, dia transmit, lalu di receive. Dari gelombang suara yang di receive itu nanti dilakukan processing dengan ada PC-nya di atas kapal. Digital imaging 3D itu tadi seperti yang dibilang ya. Betul, lalu dihasilkan picture berupa data side scan. Itu harus diinterpretasi dulu oleh data prosesornya, oleh ahlinya, oleh geonya, untuk make sure apakah benar objek yang didapat itu adalah yang kita harapkan apa enggak. Nah, pertanyaan saya, dari proses penarikan towing itu sampai dengan hasil berupa gambar datanya itu berapa lama prosesnya? Balik lagi terhadap desain. Jadi awalnya waktu kita datang, kita melakukan membuat desain survey line dari berdasarkan koordinat yang diberikan oleh Basarnas. Lalu kapal berjalan mengikuti survei line tersebut. Setelah selesai, datanya kita download dari server dari top unit alat side scan, lalu geofisis melakukan interpretasi data. Jadi kalau misalkan tadi dibilang Pak Yudo satu hari itu bisa sampai 50 km persegi sampai 70 km persegi, artinya geofisis setelah satu hari survei dia akan memproses data dari side scan sonar tersebut untuk mengenali apa-apa aja objek, bisa saja debris yang berserakan. Jadi harus selesai keliling dulu, baru data ditarik, diinterpretasikan, baru keluar. Iya, sebenarnya secara online waktu dia lagi tarik itu kita udah bisa melihat di display komputernya apa aja yang didapat, kita sudah bisa melihat sebenarnya. Kita mengenali, oh ini seperti objek A, ini seperti objek B gitu. Nah, nanti setelah selesai semua data itu kita kumpulkan, kita jadikan satu. Oke. Kita jadikan satu. Itu bisa cepat lah intinya ya.